Pemirsa, di Dusun Celapar, Magelang, Jawa Tengah ini terdapat suatu tradisi menarik yang akan kita gali. Salah satunya adalah kesenian Gadoloco yang ada atau ditampilkan setiap setahun sekali. Nah, selengkapnya akan kita bahas dalam Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Kesenian rakyat seharusnya tidak begitu saja mudah tergerus. Seni pertunjukan rakyat harus mampu menata diri dengan kembali pada muasalnya, yakni tetap setia pada konvensi atau pakem yang sudah turun-temurun. Kembali ke muasalnya bukan berarti kaku atau sempit dalam menghadapi arus industrialisasi, tetapi harus konsisten terhadap muatan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai penyangga kebudayaan. Atas dasar itu, dapat disinyalir bahwa seni rakyat yang hidup di daerah pedesaan dengan jumlah mencapai ratusan kelompok dapat dipastikan memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan kejeniusan lokal atau local genius. Hanya saja, nilai-nilai kearifan lokal tersebut belum banyak digali secara optimal. Matio Pitutur Gadoloco Dusun Celapar ini salah satunya. Seni tradisi turun-temurun ini memang syarat akan nilai-nilai moral yang selama ini menjadi pegangan masyarakat, yakni rasa syukur yang luar biasa atas karunia hasil panen. Bentuk penyajian kesenian Matio Pitutur tidak lepas dari salah satu aspek-aspek khusus proses koreografi. Semula, gerak dalam kesenian tersebut ada dua macam, yaitu gerak isen-isen dan gerak inti. Namun sekarang gerak tersebut divariasi dan dikembangkan dari segi ritme, gerak, irama lagu, dan syair yang isinya tidak lain adalah puji-pujian kepada Sang Holik. Syair-syairnya mengandung nilai agama yang kental, yaitu bagaimana cara menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pemirsa, tadi saya sudah melihat kesenian Gadoloco di Dusun Celapar. Namun informasi lebih lengkapnya kita akan berbincang dengan Pak Care. Kita sapa terlebih dahulu. Pak Care, apa kabar? Oke, aman. Kabar sehat, Pak? Ya, sehat selalu. Oke. Pak Care sebenarnya nama aslinya siapa nih? Nama saya adalah Bapak Tritiswo. Pak Tritiswo. Ya. Oke. Pak Care, saya tadi kan sempat melihat nih Ya. ada kesenian Gadoloco. Nah, kesenian Gadoloco sendiri itu sebenarnya apa toh, Pak? Gadoloco itu adalah dari nama gaduk dan lucu. Gaduk dari segi perhitungan Jawa, terus lucunya itu pada penampilan kreasi jogetnya seperti itu. Kalau kesenian Gadoloco sendiri itu, Pak, tadi kan ditampilkan oleh dari anak-anak, kemudian hingga dewasa. Apakah ada syarat untuk? Sebetulnya itu tidak ada syarat, tapi anak-anak atau masyarakat Dusun Celapar ini sudah begitu percaya dengan adanya kesenian Gadoloco itu. Setiap tahun anak-anak yang sudah sunatan itu sudah dengan dengan hati nuraninya sendiri itu harus mengikuti kesenian Gadoloco tersebut. Seperti itu, Mas. Itu ya. Secara sukarela. Ya, secara sukarela. Nah, kenapa harus sudah sunat, Pak? Ya, karena dari dulu itu kalau anak-anak yang belum sunat itu dikatakan belum bersih. Jadi tidak boleh untuk mengikuti acara kesenian seperti Gadoloco tersebut. Oke. Nah, Pak, ini kan kesenian Gadoloco ini kan ditampilkan sekali dalam satu tahun di Merti Dusun. Ya. Itu alasannya kenapa, Pak? Dengan isi Gadoloco yang ditampilkan setiap tahun sekali, itu ada kaitannya dengan syukuran, Mas. Syukuran desa yang pada kala itu, pada zaman penjajahan dulu kan ada remusa. Menurut beliau-beliau yang sudah terdahulu, kalau masyarakat Kalijoso bisa selamat dari remusa kerjantara, itu akan mengadakan syukuran seperti sekarang ini, Mas. Dan kita sebagai penerus pada beliau-beliau untuk menjaga kelestarian tradisi yang sudah berjalan, selalu setiap tahun masyarakat Dusun Celapar ini mengadakan Merti Dusun seperti ini. Berarti sudah rutin setiap tahun ada Merti Dusun dan juga kesenian Gadoloco. Ya.
Nah, misalnya nih kalau pada waktu tertentu tidak ada batik dusun maupun kesenian Gadoloco sendiri, ada dampaknya nggak Pak kalau di sini? Kalau hal-hal seperti itu sebetulnya tidak ada dampaknya, tapi itu kan cuma untuk sifat ritual dan kesyukuran kita pada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui kesenian tersebut. Sebetulnya kalau mau tampil di luar, kalau memang ada panggilan khusus untuk tampil di luar, sebetulnya tidak apa-apa tuh Mas. Seperti budaya gitu biasa, nah, ya seperti itu. Nah Pak, sebenarnya kan di sini tuh kan ada beberapa kesenian di sini Pak. Maaf. Ya. Ada berapa kesenian di sini? Kalau di Dusun Telapar ini ada berbagai macam kesenian. Satu yaitu Gadoloco, terus badutan, terus kuda lumping, campur sari, dan yang lain seperti Islami, Robana, atau Hindro itu ada di tempat sini Mas. Nah itu kan ada beberapa kesenian. Ya, kan? Kenapa pas Mati Dusun yang ditampilkan ada kesenian Gadoloco? Apakah ada gandeng cenengnya atau? Ya, pada suatu terdahulu yang saya pahami untuk pada para sesepuh yang membicarakan zaman dahulu itu, memang ini sudah menjadi kesayangan atau yang dicintai yang bubak dusun sini Mas. Seperti yang istilahnya kalau orang dulu itu yang sing bahurso lah, yang bahurso dusun ini memang cintanya pada kesenian Gadoloco seperti itu. Kalau kesenian yang lain masih banyak, tapi kan kalau ini tidak ditampilkan, mungkin ada salah suatu apa yang menimpa balak pada masyarakat Dusun Telapar Mas. Tapi pernah nggak Pak nggak ditampilkan satu kesenian Gadoloco sendiri? Tidak berani Mas, Nggak itu berani. harus diharuskan itu. Kenapa Pak? Ya karena itu tadi masyarakat takutnya ada balak yang dari pemuda sini tidak mengendaki, terus nanti ada sesuatu yang kita kotorkan seperti itu. Tapi apakah warga di Dusun Celepar ya Pak ya? Celepar. Dengan adanya istilahnya kan tradisi ya yang sudah berjalan, ada yang istilahnya apa ya, menentang gitu atau tidak setuju dengan tradisi tersebut? Dulu itu pada tahun berapa itu sudah ada Mas yang gitu tidak percaya dengan adanya Gadoloco. Istilahnya kan, wah cuma kesenian Gadoloco kok seperti ini. Nah, ternyata pada seperti tadi datangnya kesenian Gadoloco ini, dia sendiri kerasuan. Serius Pak? Serius, kerasuan yang pemuda di sini. Kalau itu tidak bisa ditolong oleh sesepuh mriki, seluruh sini, saya kira ya sudah tidak ada tuh Mas, seperti itu. Terus sampai sekarang tidak berani untuk tidak ya? berani. Tapi kalau misalnya dikenalkan kayak tadi bisa ya Pak ya? Bisa. Ya. Oke. Nah tadi itu kan Pak saya juga dengar ada syair-syair dari kesenian Gadoloco sendiri gitu kan ya. Itu syairnya tentang apa sih Pak sebenarnya? Syairnya itu kan perhitungan pada orang-orang tertentu Mas. Kalau ada kita misalnya mau ada kepentingan yang khusus, penting sekali, kita harus pakai dengan Nogodino. Nogodino itu kan istilahnya kalau Senin kita harus berjalan ke timur, kita harus berjalan ke timur, tidak boleh ke jalan kita untuk ke selatan atau yang ke barat, mungkin tidak akan berhasil seperti itu Mas. Bentar, Terus Pak. ada lagi perhitungan Nogotaun Jatingarang. Itu untuk perhitungan orang pindahan. Orang pindahan itu tidak sembarangan Mas. Kalau kita berpindah rumah, kita berjalannya kita menghadapi dengan Nogotaun, saya kira tidak ada keselamatan untuk keluarga. Seperti itu. Saya masih agak belum paham ya Pak sebenarnya. Nah, tapi untuk syairnya sendiri tuh mungkin Bapak bisa menjelaskan atau dikutip gitu ya. Bisa, syairnya bisa. Ya. Tapi jangan diceritakan terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Anda kembali bersama kami di Hasanah Budaya, memotret budaya dari berbagai sudut pandang. Nah, pemirsa kita akan lanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bareng Pak Care. Nah, tadi kan sempat saya tanyakan nih Pak Care soal syair. Nah, saya tadi agak kurang paham. Bisa nggak dikutipkan sedikit syair yang tadi dinyanyikan oleh para seniman Gadoloco? Bisa, nanti saya kutipkan Mas, yang ada syair yang Nogotaun Jatingarang itu. Perhitungannya orang Jawa untuk Nogotaun Jatingarang, orang yang pindah dari rumah yang
pindah yang rumah yang baru. Rumah lama, rumah baru. Ya, gitu. itu harus ada perhitungan seperti itu. Kalau kita melanggar dari hitungan Nagotahun Jatingarang, kita akan ada balanya. Itu pasti. Contoh kalimatnya seperti apa, Pak, misalnya? Nagotahun Jatingarang, itu kan Nagotahun Jatingarang, Suro Sapar Mulut itu kan di timur. Oke. Kita kalau mau pindahan rumah dari arah selatan atau arah utara, tidak boleh kita masuk pintu yang menghadap ke barat. Harus menghadap yang ke timur atau yang menghadap yang ke selatan, seperti itu, Mas. Dan di sini masih Kalau digunakan. orang sini, khususnya orang desa-desa sini, di lereng Sumbing ini masih menggunakan perhitungan seperti itu. Ada lagi, Pak, selain itu? Selain itu cuma Nogodino. Nogodino itu kalau orang, saya katakan tadi, orang khusus mau mencari rezeki atau mencari dagangan, itu harus kita pakai Nogodino. Nagodino itu menghitung hari gitu? Menghitung hari kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau Senin itu ada di timur, kalau Selasa itu kan ada di timur yang sebelah timur hampir selatan gitu kan. Kalau Rabu itu kan kita harus ke selatan seperti itu. Berarti memang sudah istilahnya udah ada hitungannya agar tolak bala tadi ya, Pak ya? Ya, kita akan menghindari dengan balak-balak yang tidak ringan dengan kita. Nah, Pak Carik, saya ini keinget juga. Tadi sebelum saya melihat kesenian Gadoloco, Bapak itu kan ada kayak semacam ritual. Nah, itu ritual peruntukannya untuk apa, Pak? Itu kita cuma naluri dari orang-orang terdahulu, Mas. Masalah ritual yang ada di dalam, itu memang kita adakan seperti sesaji. Tadi bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan bentuk syukur kita kepada para pepundan, para arwah-arwah yang sudah menciptakan dusun sini, Mas. Seperti wedang kopi pahit, wedang kopi legi, terus minuman teh legi, teh pahit, terus wedang putih itu otomatis sudah menjadi karman yang Baruso sini, yang punya pepundan sini, seperti itu. itu. Pepundannya siapa, Pak? Pepundannya namanya Mbah Kiai Bontot, Mbah Nyai Bontot. Oh, Mbah Kiai Bontot dan Mbah Nyai Bontot. Nah, tadi itu kan ada beragam sesaji ya, Pak ya? Itu ada apa aja, Pak, sesajinya di sini? Ada tumpeng yang dikalungi kelapa, terus yang atasnya dikasih panggang, itu ada. Terus ada golong 4 macam, terus jenang abang putih. Itu kan kita haruskan seperti itu. Terus ada tersendiri yang namanya nasi babat. Nasi babat itu nasi dilauki mentah-mentahan, seperti hasil bumi kita, terus ada telur yang masih mentah. Itu juga untuk karman yang punya pepundan sini, Mas. Saya kepuasannya gitu. Ya, kepuasannya seperti itu. Jikalau, Pak, satu komponen sesaji itu nggak ada, apakah ada dampaknya atau apa ya? Balanya gimana? Ya, kalau yang sudah itu berjalan, ada yang kelewatan satu aja, itu biasanya yang Baruso atau pepundan sini itu masuk pada orang-orang tertentu dan berbicara atau memberitahu harus minta seperti ini, jangan diulang kembali seperti itu, Mas. Oke. Ya. Kalau pas saat kesenian Gadoloconya itu tampil, apakah lewat situ juga bisa, Pak, pepundanya? Bisa, biasanya kalau yang dulu itu seperti itu. Kalau ada yang kekurangan atau ada masalah apa yang ada di dukuhan sini, otomatis akan masuk pada seseorang yang biasanya buat untuk mediasi seperti itu, Mas. Oke. Kalau tadi ada nggak, Pak, ya itu? Kalau tadi tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Ya. Mungkin aman. Semuanya sudah lengkap sajinya dan sudah sesuai dengan keinginan pepundan ya, Pak ya. Mungkin seperti itu. Oke, berarti yang untuk sesaji sudah terjawab nih, Pak ya. Nah, tapi ada pertanyaan saya juga, Pak. Tadi itu kan kesenian Gadoloco itu kan ada gerakan-gerakan tertentu. Itu juga mengandung makna tersendiri atau gimana, Pak? Seperti itu ya, lompat-lompatan seperti itu kan. Ya, tadi ada syair namanya Mongsokoso. Tanggalnya di Senen Kliwon itu kan ada perhitungan tersendiri. Terus gesernya arah. Padahal itu sebetulnya gesernya arah matahari kan seperti itu atau bulan. Itu perhitungan Jawa seperti itu. Itu kan ditampilkan seperti lompat-lompatan itu kan gerak-gerak lompat-lompatan pada hitung-hitungan tersendiri. Seperti itu, Mas, sebetulnya. Oke. Nah, tadi tuh, Pak,
para seniman Gadoloco itu kan jalan ke atas sana, terus balik lagi itu kemana aja, Pak? Itu kan kita dari sini terus ke Sendang. Ah. Sendang dulunya itu kan itu tempat untuk mandi, untuk air bersih, untuk minum, itu kan dari Sendang situ, Mas. Pusatnya di situ sebelum ada Pansi Mas ini. Nah, bentuk kita memperingati atau bentuk syukur kita harus kita kita terus uri-uri, mau ingat pada masa-masa yang lalu seperti itu. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama Mas Adri dari Kemendikbudristek Dirjen Kebudayaan. Nah, langsung saja kita sapa Mas Adri. Halo Mas Adri, apa kabar? Ya, halo Mas Husen. Alhamdulillah. Baik. Oke. Mas Adri, ini kan saya lagi main ke sini nih. Iya. Saya lihat tadi ada kesenian Gadoloco. Iya. Nah, itu katanya sekali dalam 1 tahun. Nah, tanggapannya Mas Adri sendiri dari Kemendikbudristek seperti apa? Kalau emang di sini, di Dusun Celapar, Desa Kalijoso, Kecamatan Wintusari itu, memang ada kesenian yang memang khusus dipentaskan atau dimainkan itu pada saat acara Merti Dusun, yang disebut Gadoloco itu. Jadi salah satu kesenian unik, tradisi, tapi hanya ada di Kalijoso atau di Celapar ini. Kalau di lain daerah sebenarnya Gadoloco itu kan masih sama dengan seni pertunjukan lainnya, Mas. Tapi kalau khusus di Celapar ini hanya pentas dalam 1 tahun, dan itu pun sebagai rangkaian dari kegiatan Merti Dusun gitu. Oh, kalau memang di tempat lain, Mas, untuk Gadoloco sendiri hanya untuk pentas? Ya, kalau di daerah lain itu masih biasa digunakan sebagai seni pertunjukan. Jadi misal ada yang nanggap, itu bisa dipentaskan. Terus ada rutinan juga, biasa rutinan pentas kesenian Gadoloco di daerah Borobudur terutama. Di daerah Borobudur itu Gadoloco itu erat dengan kaitannya dengan pertanian. Jadi sebagai pedoman-pedoman pertanian gitu. Tapi kalau di sini memang untuk ada Merti Dusun, Ya. ada ritualnya juga begitu ya? Ya, sebagai Merti Dusun, rangkaian acara Merti Dusun, nanti kesenian Gadoloco ini dipentaskan dengan cara melakukan kirap dari ketika berkumpul di tempat yang sudah ditentukan. Nanti setelah itu mereka dimulai dengan syair-syair, lagu-lagu, pitutur. Kalau istilahnya di sini istilahnya pitutur. Makanya Gadoloco juga disebut media pitutur. Setelah syair dimulai, para penari itu langsung kirap. Mereka menuju ke sesepuh dusun atau istilahnya tokoh masyarakat. Setelah sampai tokoh masyarakat, mereka istilahnya sowan atau nyuwun doa, istilahnya minta doa ke tokohnya untuk melaksanakan kirap dalam rangkaian Merti Dusun. Nanti kirapnya dari tokoh masyarakat, terus menuju ke sumber air, sampai ke sumber air, ada juga sampai ke makam atau di tempat-tempat yang dianggap oleh masyarakat Dusun Celapar ini sebagai tempat yang memang khusus, mempunyai ciri khusus atau sakral bagi masyarakat di Dusun Celapar ini. Nah, sebenarnya dari Kemendikbudristek tersendiri itu ada rencana nggak sih, Mas? Maksudnya buat Gadoloco di sini kan dikenal hanya sebagai bukan pementasan. Iya, bukan pementasan. Tapi ada satu bagian dari upacara adat. Nah, itu ada nggak dari Kemendikbudristek rencana untuk mengangkat mungkin agar lebih dikenal lagi? Ya, bisa sih. Sebenarnya di Kemendikbudristek itu melalui Dirjen Kebudayaan khususnya, kita ada namanya program Warisan Budaya Tak Benda. Warisan Budaya Tak Benda itu adalah program untuk mengangkat atau mengikat suatu kebudayaan sebagai hak milik dari daerah tersebut. Nah, memang masih rencana kita, saya sendiri bekerja sama dengan Disdikbud Kabupaten Magelang, itu sedang menyusun istilahnya formulir atau rangkaian yang nanti dibutuhkan syarat-syarat untuk menuju warisan budaya tak benda agar bisa ditetapkan oleh Dirjen Kebudayaan. Oke, berarti untuk mendukung warisan budaya tak benda. Iya. Nah, Mas, ini kan dari Kemendikbudristek itu kan ada rencana untuk mengusulkan menjadi warisan budaya non benda. Iya. Iya kan ya. Lalu apa saja yang harus disiapkan oleh masyarakat di sini sebenarnya, Mas? Kalau untuk penyiapannya itu sebenarnya hanya sebagai syarat-syarat yang sesuai dari Kemendikbud, seperti
kegiatan ini sudah 50 tahun. Atau yang kedua harus masih ada maestro di sini dari wilayah tersebut, dari Dusun Celapar ini. Terus yang pasti ada perkembangannya, atau nanti ketika nanti ditetapkan itu sudah pasti kegiatan ini masih bertahan sampai penerus-penerus atau generasi penerus itu masih bisa bertahan. Nah, selain itu ada syarat administrasi ya, seperti harus ada kajian yang sudah dilakukan oleh para peneliti atau kajian akademis. Nah, ada juga video dokumenter atau istilahnya video kegiatan yang menceritakan tentang kegiatan. Nah, untuk nanti bisa diajukan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, untuk hal ini saya sendiri memang bekerja sama atau kita bareng-bareng lah istilahnya dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Jadi kita bersama-sama untuk menyusun apa tuh yang nanti dibutuhkan. Karena kan secara tidak langsung ini hak miliknya kan Kabupaten Magelang gitu. Kalau Kemendikbudristek kan hanya sebagai tas menetapkan lah. Tapi kalau kepemilikannya nanti kan sudah menjadi hak miliknya Kabupaten Magelang, terutama di warga di Dusun Celapar. Oke. Jadi yang mengurus nanti semua itu bareng-bareng dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang. Upayanya juga banyak sebenarnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang itu. Setiap tahun itu sudah sebanyak 3 kali sebenarnya. Setiap tahun itu dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang selalu memfasilitasi upacara tradisi yang ada di Desa Kalijoso, terutama di Dusun Celapar ini. Hal ini sebagai inventarisasi juga untuk memperkaya kebudayaan itu agar bisa lestari. Kekayaan kebudayaan itu bisa lestari, tetap bisa maju. Karena kan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan itu kan ada tugasnya untuk selalu bisa melindungi, membina, dan melestarikan kebudayaan yang ada di daerahnya seperti itu. Nah, kalau di sini sendiri di Dusun Celapar sendiri, apakah sudah masuk kriteria tersebut, Mas? Kalau untuk kriteria sudah, Mas. Kita cuman kekurangan nanti kajian akademis dan video dokumenter atau sebagai persyaratan. Nah, tadi kan kita juga sudah sempat ngobrol dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi juga. Nah, karena kan nanti usulannya itu dari kabupaten naik ke provinsi, baru nanti ditetapkan oleh Kemendikbudristek. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, itu sudah kita coba sampaikan dan mereka menyetujui, tinggal kita melengkapi terkait persyaratannya saja. Terakhir, Mas, harapannya untuk warga sini agar budaya ini juga semakin dikenal dan juga lestari apa, Mas? Kalau harapan itu pasti selalu ada, Mas, ya. Harapannya itu yang pasti kalau dari saya sendiri sebagai istilahnya orang yang bertugas di bidang kebudayaan itu, masyarakat itu selain bisa menjaga, tapi mereka juga bisa mengenali, Mas. Karena kan tidak hanya menjaga, melestarikan, tapi kalau tidak bisa mengenali kebudayaannya sama saja. Nanti akan tergerus dengan kebudayaan-kebudayaan yang dari luar. Maka perlunya pengenalan baik dari secara dini dari anak-anak sampai nanti yang tua-tua itu bisa menjelaskan kembali ke yang anak-anak itu sangatlah penting bagi menurut saya itulah ya. Makanya salah satu hal yang harus bisa dilestarikan itu adalah kita memberikan edukasi terus kepada anak-anaknya agar bisa mengenali kebudayaan yang ada. Nah, kalau di sini saya yakin kalau khususnya di Dusun Celapar ya, mungkin Mas Husen sendiri tadi juga bisa melihat. Gadoloco itu tidak hanya dimainkan oleh yang dewasa ya, Mas ya. Anak-anak juga. Anak-anak kecil itu juga dengan semangat loh mereka. Belajar mau untuk ikut menarikan. Berarti kan sudah ada kesadaran lah dari orang tua untuk membimbing anak-anaknya, dan juga ada semangat juga dari anak-anak untuk selalu melestarikan dan mengenali kebudayaan-kebudayaannya di daerahnya itu. Oke, Mas Adri, terima kasih banyak. Ya, sama-sama dengan pemirsa di rumah. Ya, sama-sama. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Husen. Ya. Upaya pelestarian budaya tidak cukup dilakukan dengan berbagai pertunjukan seni. Hal utama yang harus dilakukan adalah pemberian apresiasi dan pemahaman tentang filosofi, serta nilai dan keberagaman warisan budaya dan tradisi yang tumbuh di masyarakat yang turun-temurun, khususnya generasi muda. Pementasan Gadoloco Matio Pitutur yang memang rutin dan menjadi agenda tahunan ini sejatinya merupakan kegiatan yang bertujuan tidak saja sebagai ungkapan syukur semata, namun yang lebih penting adalah menanamkan sikap gotong royong, kerjasama, dan semangat kerja yang berkobar bagi generasi muda
untuk membangun dusun dari sektor pertanian dan budaya sekaligus sebagai penambah wawasan. Memang sudah semestinya kebudayaan mampu memberi manfaat ekonomi bagi warga masyarakat itu sendiri melalui pengembangan dan pemanfaatan unsur budaya secara kreatif seperti seni pertunjukan.